Bahagianya menderita karena kebenaran, itu tema yang diberikan dalam kita masuk ke eksposisi 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17 ya. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan ini 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17 ya. Bila sudah menemukannya, menghormati firman Tuhan, boleh kita berdiri dan membacanya bergantian. Saya baca 13, Bapak Ibu ayat 14 dan seterusnya. Saya membaca dari terjemahan Perjanjian Baru yang kedua. Ya. Demikian firman Tuhan. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Silakan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Silakan duduk, berbagilah kita yang boleh membaca, merenungkan terlebih lagi melakukan firman itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Baik, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, lagi-lagi Petrus berbicara tentang penderitaan. Lagi-lagi Petrus ya ngomongin tentang penderitaan. Karena memang ya isu itulah yang kemudian menjadi isu utama yang menjadi permasalahan utama ya di gereja-gereja yang dikirimi surat oleh Petrus pada waktu itu. Itulah masalah utama jemaat-jemaat yang ada di perantauan masa itu ya, kerap didiskriminasi, sering dihina dan dilecehkan, ya, sering difitnah dan macam-macam ya. Kenapa? Di lingkungan seperti itulah ya, justru orang-orang ini harus menunjukkan imannya. Ya, harus menampilkan imannya. Ya, tentu sesuatu yang tidak mudah. Ya. Ayat 13 tadi menunjukkan bagaimana gaya hidup mereka yang harusnya mereka tunjukkan. Ya. Bagaimana mereka ya harusnya kalau mereka sudah melakukan seperti itu, maka ketidakbaikan, penderitaan, keburukan itu harusnya bisa dielakkan. Tetapi ya kita lihat sama-sama, belum tentu ya. Ayat 13. Lagi pula siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Baik Bu, harusnya penderitaan yang tadi itu ya bisa dielakkan. Harusnya ketidakbaikan itu bisa dihindarkan. Harusnya perlakuan buruk ya terhadap mereka itu bisa dijauhkan ya. Dengan cara apa? Dengan cara rajin berbuat baik menurut Petrus ya. Menarik sebenarnya kalau kita menggali ya lebih dalam dari kata rajin. Kata rajin itu yang di sana digunakan kata zelot ya, merujuk kepada kaum tertentu, kaum zelot ya. Orang-orang zelot itu biasanya orang yang sangat berhasrat ya. Mereka memiliki semangat ya. Mereka kalau memperjuangkan sesuatu ya, itu akan dikejar terus. Kira-kira gambarnya seperti itu. Karena itu mereka seringkali ya, membela sesuatu, mau menegakkan sesuatu, memperjuangkan sesuatu itu dengan betul-betul gigih. Nah, Petrus menuju ke sana loh. Kalau kamu berbuat rajin seperti itu, kalau kamu berhasrat, bersemangat seperti itu, berhasrat dalam hal apa? Dalam hal yang baik, dalam hal yang kalau katanya, kata Agathos itu bicara tentang dalam hal yang sangat baik, dalam hal yang terhormat, dalam hal yang berguna, dalam hal yang jujur dan lain sebagainya, maka ya harusnya penderitaan itu tidak mungkin dialami. Harusnya penderitaan atau aniaya atau kejahatan itu bisa terelakkan. Karena apa? Orang percaya diarahkan Petrus untuk mengejar berbuat baik, mengejar kebaikan, mengejar kebajikan, mengejar melakukan sesuatu yang baik, ya. Harusnya bisa dielakkan. Kenapa? Ya kalau kemudian kita berbuat baik terus sama orang, ya orang akan menaruh respect buat kita, walaupun itu musuh kita misalnya. Ya, kalau kemudian kita bergiat dalam berbuat baik, ya
ya tentu orang akan mematahkan dugaan misalnya fitnahan mereka terhadap kita. Ya, kalau kita bersemangat ya mau memperjuangkan untuk berbuat baik, ya tentu bisa jadi memunculkan rasa malu terhadap diri orang yang beranggapan buruk terhadap kita. Kira-kira itulah yang kemudian dimaksudkan oleh Petrus dalam konteks ini. Tetapi lihat, faktanya ya tidak sebegitu rupa. Tetapi dalam hal ini pun Petrus mendorong, rajinlah berbuat baik. Jadilah teladan ya di tengah-tengah musuhmu. Jadilah teladan di tengah-tengah teman-temanmu. Ya lagi-lagi nggak mudah. Ya. Faktanya seringkali kalau kita kemudian melakukan A, ya harusnya juga kita berdampak A juga kan. Artinya perbuatan baik kita itu berpengaruh terhadap hidup kita. Bagaimana kalau kemudian perbuatan baik itu berlawanan atau bertolak bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan? Seringkali tidak terima, bukan? Ya. Tetapi di dalam konteks seperti itu, di mana jemaat sering diintimidasi, jemaat sering didiskriminasi, jemaat sering mendapat perlakuan buruk, sering difitnah, Petrus juga mengajarkan, rajinlah berbuat baik, kejarlah perbuatan baik, ya, lakukan dengan bersemangat dalam berbuat baik. Ya, tidak mudah. Faktanya seperti saya sebutkan tadi, meskipun sudah berbaik pun, meskipun mereka rajin berbuat baik pun, ya, yang harusnya bisa menghindarkan tadi itu, faktanya masih ada celah di mana kejahatan itu, ya, kemudian ada. Bagaimana penderitaan itu kemudian mereka tetap rasakan. Faktanya masih ada yang seperti itu. Ya. Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ya. Tadi ayat 13. Ya. Harusnya bisa dihindarkan kan? Tapi ayat 14. Tetapi kalaupun ada penderitaan, artinya memang ada penderitaan yang mungkin saja ya muncul ya dari sesuatu yang tidak bisa kita kontrol kan. Ya kita sudah melakukan yang baik ya, harap-harap bisa orang juga berbuat kepada kita. Tapi faktanya ya selalu aja diizinkan penderitaan itu datang kepada kita, kejahatan itu datang kepada kita, fitnahan itu datang kepada kita. Faktanya kan seperti itu. Ya. Bicara tentang penderitaan karena kebenaran, sebenarnya di bagian tentang Petrus menjelaskan kepada hamba-hamba itu sudah sangat disinggung, sudah jelas di sana. Ya. Bagaimana ketika Petrus membahas hamba di pasal 2 ayat 19 dikatakan seperti ini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Kalau sudah melakukan perbuatan baik dan tetap mendapat penderitaan, ya itu kira-kira kasih karunia. Karena kita sudah berusaha dan tetap mendapat perlakuan buruk, ya anugerah Tuhan itu. Ya. Bisakah menerima? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi meskipun demikian, Petrus meyakinkan jemaat bahwa orang yang mengalami penderitaan seperti itu, ya, orang yang mengalami penderitaan karena kebenaran, maka mereka akan disebut berbahagia. Ayat 14 tadi itu. Ya. Sekalipun kamu menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Tidak dijelaskan dengan detail kebahagiaan apa ya yang dimaksudkan oleh oleh Petrus. Ya. Tidak dijelaskan secara detail ya bagaimana cara merasakan kebahagiaan itu. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana ya mendapatkan kebahagiaan tadi itu. Ya. Apakah kemudian dengan menerima ketidakadilan tadi itu merupakan bagian dari kebahagiaan? Apakah dengan menerima saja perlakuan buruk walaupun kita sudah baik itu saja bagian dari kebahagiaan? Ya. Atau seperti kata pepatah, berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian, ya. Bersakit-sakit dahulu, nggak apa-apa dihina, tapi nanti endingnya akan senang. Apakah kebahagiaan seperti itu? Ya. Atau ada kebahagiaan bentuk yang lain yang dimaksudkan oleh Petrus. Ya.
Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kemudian kita melihat dari sisi kata, maka kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Petrus itu justru muncul dari kebahagiaan, ya, istilah atau frase atau kata kebahagiaan itu sendiri. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata makarios. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mengingat tentang ucapan di bukit, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Ya, banyak hal yang kontras kan, berbahagialah kamu yang lapar dan haus dan seterusnya. Ya, gimana lapar dan haus bisa berbahagia? Kira-kira begitu. Kalau ukurannya adalah kebahagiaan dunia. Tetapi kebahagiaan seperti itulah yang digunakan oleh Petrus juga. Ya, kebahagiaan makarios, ya, yang ucapan yang sama juga dipakai di dalam ucapan bahagia khotbah di bukit. Ya. Nah, dari kata makarios, dari kata kebahagiaanlah kita bisa melihat kebahagiaan seperti apa yang kemudian Petrus maksudkan. Kebahagiaan seperti apa yang kemudian Petrus mau jelaskan? Yang pertama, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang lahir dari identitas rohani seseorang sebagai umat Allah. Kebahagiaan ini kebahagiaan yang dihubungkan dengan, ya, kita menjadi orang percaya. Orang-orang yang ada di perantauan itu adalah orang-orang percaya. Ya. Berbeda dari orang-orang yang belum percaya. Sebelumnya memang mereka dalam kondisi yang sama, dalam kondisi kegelapan dan seterusnya, tetapi kan setelah itu kemudian mereka diangkat, dipilih, dikuduskan untuk melayani orang-orang yang ada di dalam kegelapan tadi itu. Ya. Nah, kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh para nabi. Ya. Kebahagiaan yang bagaimana? Para nabi adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Para nabi adalah orang yang hidup dalam kekudusan dan kesetiaan, ya. Meskipun sering menghadapi penolakan, meskipun sering menghadapi penderitaan, meskipun sering menghadapi, ya, hal-hal yang kejahatan misalnya, ya. Tetapi mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bahagia. Nah, kebahagiaan yang Petrus maksudkan itu kebahagiaan seperti itu. Karena apa? Kita memiliki status umat Tuhan dan kita dipercayakan oleh Tuhan, ya, menjadi orang yang pilihan, ya, menjadi orang pilihan Tuhan, ya. Karena itu kebahagiaan yang dimaksudkan Petrus di sini bukanlah kebahagiaan dari, ya, banyaknya materi kita, ya. Kebahagiaan di sini bukan karena seberapa besar orang menghargai kita. Kebahagiaan di sini bukan karena seberapa banyak orang yang memuji kita. Bukan kebahagiaan yang didapat dari itu. Tetapi kebahagiaan yang sifatnya substansi, ya, tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang bersumber dari pada Tuhan itu, ya. Karena itu kebahagiaan yang sama yang makarios ini juga dikaitkan dengan kebahagiaan karena bisa menjadi terang. Ya. Karena bisa menjalankan fungsi sebagai terang, ya, menjalankan fungsi sebagai terang dunia, ya, membawa kebenaran Tuhan bagi dunia yang gelap tadi. Itu juga kebahagiaan tersendiri, ya. Sebelumnya kita melihat, saya dulu ada di bagian orang yang seperti itu. Saya dulu adalah ada dalam kegelapan seperti itu. Saya dulu melakukan dosa sama seperti mereka. Saya dulu tidak memiliki masa depan yang cerah, ya. Saya dulu bukanlah pewaris, ya, dan seterusnya. Banyak digambarkan dalam Alkitab itu. Sekarang posisinya berbeda. Dan ketika kita bisa mewartakan firman kepada mereka, itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya. Karena itu kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang melampaui, ya, penderitaan dunia ini. Ya. Bukan soal materi, bahkan melampaui kesakitan, ya, dunia yang kita rasakan. Sebuah kebahagiaan dari Tuhan, ya, yang melampaui hal-hal yang negatif tadi. Betul, hal-hal penderitaan tadi masih tetap kita rasakan, tetapi ada kebahagiaan yang kemudian Tuhan tanamkan, ya, walaupun kita tetap ada di dalam penderitaan. Ya. Mudah memahami? Tidak mudah. Mudah menghidupi apalagi. Mudah merasakan? Boro-boro. Ya. Kita digigit sedikit saja, dicubit sedikit saja mau balas, ya.
Apalagi kita sudah berbuat baik, mati-matian kepada orang, dan orang balasnya kepada kita justru sesuatu yang buruk, dan kita anggap itu sebagai kebahagiaan. Tidak mudah. Tetapi sikap seperti inilah yang kemudian mau Petrus tunjukkan kepada orang-orang percaya waktu itu. Karena itu benarlah kata Petrus, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan gentar. Orang boleh takut kepada kesusahan, orang boleh takut pada penderitaan, tetapi orang percaya tidaklah demikian. Ya, orang percaya tidak perlu takut dengan semua itu. Itu yang kemudian Petrus ingin tekankan. Tuhan memang tidak berjanji untuk menghindarkan orang dari kesusahan dan penderitaan. Tetapi, ya, kalau kemudian Tuhan mengizinkan penderitaan, ya, kepada kita, ya, bisa jadi itu memang karena kebaikan, ya, bisa jadi itu memang karena kebenaran. Karena ketika mendapatkan, ya, penderitaan, ya, ketika mendapatkan sesuatu yang buruk, maka kita harus cross check diri dulu. Apakah ini karena dosaku? Apakah ini karena kesalahanku? Ya, ya, kalau kamu istilahnya dihukum dapat poin karena ngambil mangga, ya, itu karena kesalahan. Tetapi kalau kamu sudah berbuat baik dan temanmu menfitnah kamu, ya, itulah baru penderitaan yang diizinkan. Karena kita sudah berusaha berbuat baik, dan orang merespon kita, menanggapi kita tidak dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, makarios itulah yang kemudian Petrus mau tekankan tentang kebahagiaan. Memang tidak dijelaskan secara jelas kebahagiaan, tetapi, ya, langkah berikutnya dalam kebahagiaan, ya, itu dijelaskan oleh Petrus. Ya. Kebahagiaan yang pertama adalah dibicara tentang bahagianya menderita karena kebenaran adalah kalau kemudian seseorang itu bisa mempertahankan iman. Itu adalah sesuatu yang membahagiakan di dalam konteks, di dalam tindakan, di dalam kondisi yang seringkali tidak kondusif, ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Itulah selanjutnya yang kemudian Petrus mau tekankan, ya. Bagaimana, ya, orang harus tetap percaya, ya, walaupun sudah melakukan perbuatan baik, walaupun tetap merasakan penderitaan gara-gara yang melakukan perbuatan baik, tetapi dalam kondisi ini jangan sampai kemudian iman kita menjadi lemah. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah, ya, mengaminkan bahwa Kristus itu adalah Tuhan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Tanamkan di dalam hati bahwa Allah, ya, bisa jadi Tuhan mengizinkan itu semua. Karena itu jangan jangan berkurang iman kita kepada Tuhan. Gara-gara Tuhan, ya, saya menderita seperti ini. Gara-gara kebenaran saya menderita seperti ini. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Itu yang Petrus mau tekankan. Tanamkan dalam hati bahwa Tuhan, ya, punya rencana dalam penderitaan tadi. Ya. Karena itu haruslah tetap percaya, ya, sehingga iman kita tidak menjadi lemah. Bukan saja tetap mempertahankan iman, ya, Petrus juga mengarahkan supaya kita siap sedia mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan tadi. Siap, kalau kemudian kita menggali bahasa aslinya, siap sedia mempertanggungjawabkan tadi itu, ya, itu bahasa aslinya adalah apologie, ya. Karena itu Petrus mengajarkan justru di dalam kondisi itu kamu harus mempertahankan iman. Kamu harus siap berapologia, ya. Kamu harus siap membela imanmu, ya. Baik itu pembelaan secara lisan, ya, berhadapan langsung dengan orang, ya. Baik itu melalui pernyataan, ya, atau argumen tertentu, ya. Nah, orang bisa melakukan seperti itu. Saya mengajak kita berpikir begini.
Orang sudah menderita, kemudian bukan hanya disuruh beriman, tapi juga harus bersiap sedia ya membela imannya. Mana mungkin orang bisa membela imannya kalau kemudian dia tidak konsisten dalam menghidupi imannya. Mana mungkin dia bisa membela imannya kalau orang itu tidak betul-betul mendalami firman Tuhan. Karena bicara tentang siap sedia, kapanpun juga, dalam kondisi apapun, dalam kesempatan yang bagaimanapun. Ya. Dan itu adalah bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Bisa mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Penderitaan diizinkan, tetapi dalam penderitaan kita diharuskan tetap beriman. Itu membawa kebahagiaan. Penderitaan memang diizinkan, tapi dalam penderitaan kita diizinkan untuk membela iman kita. Apa yang mau ditegaskan Petrus di sini? Petrus menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kita untuk mengeluh di dalam penderitaan. Tidak ada ruang bagi kita, orang percaya, untuk memprotes setiap kondisi yang kita alami. Tidak ada ruang bagi kita, apalagi sampai kemudian menghujat Tuhan karena penderitaan yang kita alami. Maka Petrus justru menyarankan untuk tetaplah beriman ya, dan harus bisa membela iman. Itulah yang kemudian mendatangkan kebahagiaan. Itulah yang mendatangkan makarios. Karena itu kebahagiaan adalah kalau kita bisa mempertahankan iman bahkan di saat dalam penderitaan. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kebahagiaan karena bisa menyaksikan iman. Ya, tadi mempertahankan, sekarang menyaksikan iman itu. Tetapi haruslah dengan lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perlakuanmu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sekarang bicara tentang strategi. Bukan hanya sekedar mempertahankan iman, bukan hanya sekedar berapologia, tapi berapologia pun bagian dari cara untuk menyaksikan iman. Ya. Karena itu apologia yang dimaksudkan Petrus itu bukan apologia seperti orang yang kemudian berdebat, ya, yang penting menang. Ya. Bagaimana apologia yang dimaksudkan Petrus bukan yang menyangkal, ya. Ada beberapa proses di dalam apologia. Misalnya pertama adalah penolakan. Oh, nggak benar apa yang dikatakan dia tentang membela diri. Lalu kemudian denial kan. Lalu kemudian mencoba menguatkan. Oh enggak, apa yang dikatakan dia nggak benar. Yang benar itu adalah saya yang baik seperti ini, ya, penguatan. Ya. Lalu kemudian ada yang menunjukkan tentang diferensiasi perbedaan. Oh, kalau dia bilang begitu, saya itu sebenarnya begini loh. Mencoba membela. Ya, atau kemudian bicara tentang tindakan korektif, ya. Dia mah ngomongnya seperti itu, masa begitu? Yang benar adalah yang seperti ini, ya. Ujung-ujungnya mau menegaskan posisi iman dia yang paling benar, mau menegaskan dia adalah orang yang benar, ya. Bukan seperti yang sedang mendebat dia dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ya. Mungkin memang di dalam apologia ada hal seperti itu. Tetapi ada strategi yang kemudian Pak Petrus mau tunjukkan. Bukan sekedar mengcounter, bukan sekedar melawan apa yang kemudian atau membela menghadapi pandangan-pandangan yang melawan kita. Tetapi harus dengan cara-cara yang benar, Harus dengan sopan, dalam berapologia. Harus dengan lemah lembut, tidak berbantah-bantah, tidak ngotot, dan seterusnya. Rasanya nggak bisa, ya, apalagi model saya. Kalau ada orang memfitnah saya akan balas, kira-kira begitu. Dan tidak mudah model seperti ini. Pasti orang cenderung tidak terima. Tetapi
ketika membaca ini, ya Petrus sekali lagi mengingatkan saya. Mungkin posisimu sedang dalam keadaan benar. Mungkin tindakanmu adalah benar. Ya. Dan ketika orang memfitnahmu, jangan lawan yang tetaplah melawan, tetaplah membela itu dengan lemah lembut, dengan hormat, menghargai, respect dan seterusnya. Dan terpenting adalah menurut Petrus adalah tetap menggunakan hati nurani yang murni. Lagi-lagi kata suneidesis dipakai di sana. Itu bicara tentang soal hati nurani yang murni, bicara tentang kesadaran penuh. Waktu kemudian kita mendebat seseorang, waktu kita menjawab seseorang, waktu kita membela iman kita, waktu kita membela posisi kita, menurut Petrus, harus di dalam penuh dengan kesadaran, harus di dalam kesadaran penuh, karena bukan sekedar ada sisi lain, misalnya di balik fitnahan orang itu, di balik protes orang itu. Ada sisi lain yang memang ingin mencari kebenaran, ingin mencari tahu tentang kebenaran yang kita hidup. Konteksnya adalah orang-orang di zaman Petrus. Bagaimana orang-orang di sana itu sebenarnya adalah orang-orang yang takjub dengan orang-orang Kristen. Sudah diperlakukan buruk, sudah mengalami penderitaan, mereka tetap setia terhadap iman mereka. Dan itulah yang kemudian dari sisi hal tertentu yang kemudian ingin orang lihat dari jemaat-jemaat Tuhan itu. Dan Petrus menegaskan itu. Karena itu berapologetika haruslah dengan nurani. Lagi-lagi fokusnya bukan siapa yang menang. Lagi fokusnya bukan siapa yang akan benar di sana. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan pembelaan terhadap iman kita itu menjadi bagian dari kesaksian hidup kita tentang sang kebenaran. Dan bukankah itu membahagiakan? Waktu orang memfitnah kita, kita membela kita, sekaligus kita menyaksikan Kristus sang pembela kita. Waktu kita merasakan penderitaan, kita dipaksa dalam tanda petik untuk tetap beriman kepada Tuhan. Dan itu membahagiakan, karena iman kita tidak goyah dan tidak membawa kita kepada sampai bunuh diri dan seterusnya. Bapak Ibu, menderita karena kebenaran, tema yang tidak mudah, tapi biarlah Tuhan menolong kita menghidupinya. Kiranya Tuhan memimpin kita, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Itu konklusi terakhir yang diberikan oleh Petrus. Kalau kemudian kita menderita karena kejahatan kita, sudah sewajarnya kita dihukum. Tetapi kalau kemudian kita menderita karena kebaikan kita, itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, tetaplah beriman ketika kita ada posisi di sana. Karena itu, tetaplah kita setia kepada Tuhan dan membela iman kita dalam strategi yang benar, sehingga hidup kita bisa menjadi kesaksian, pembelaan kita menjadi kesaksian. Mudah? Tidaklah mudah, tapi biarlah Tuhan memimpin kita dan